Tersangka kasus kekerasan terhadap seorang pegawai toko roti yang viral di media sosial diancam hukuman penjara maksimal 2,5 tahun. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan hari ini resmi membuka latihan pra-operasi lilin. Ratusan personel pendidikan pembentukan inklusif Bintara Poluan Angkatan 56 telah resmi dilantik dan diambil sumpah anggota Polri. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Rabu 18 Desember 2024. Selain 3 berita utama tadi selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Brigpol Intan Anansi, inilah Presisi Utama selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Tim patroli motor Polresta Mamuju berhasil mengamankan seorang pelaku pencurian laptop di sebuah kamar kos di Kelurahan Rangas pada hari Rabu dini hari. Pelaku berinisial MAS berusia 43 tahun, bekerja sebagai buruh bangunan pada proyek pembangunan kantor Kominfo Rangas, berhasil diamankan. Ketika ditemui di lokasi, pelaku berupaya mengelabui petugas dengan berpura-pura tidur di sebuah kamar kosong. Meski demikian, upayanya tidak berhasil. Selain pelaku, barang bukti berupa laptop merek Acer turut diamankan. Dan hingga saat ini masih dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut. Pemirsa, kasus pemukulan terhadap seorang pegawai toko roti Lindayes di Cakung, Jakarta Timur naik ke tahap berikutnya. Pelaku GSM, anak pemilik toko roti, telah ditetapkan sebagai tersangka pada 14 Desember lalu. Ditemui di gedung DPR RI, Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali mengatakan penanganan kasus kekerasan terhadap korban Ayu Darmawati telah diproses sebelum kasus tersebut viral di sosial media. Tersangka diancam hukuman penjara maksimal 2,5 tahun. Sebelumnya DPR RI memanggil korban Ayu Darmawati untuk dimintakan keterangan. Ya, terkait dengan kasus ini, sebenarnya kita sudah menangani. Sebelum ada viral kasus ini, kami sudah menangani sejak laporan polisi itu dibuat. Kami sudah mengantar korban untuk fair. Selanjutnya kami melakukan pemeriksaan saksi pada tanggal 1 Desember. Saksi yang lain berikutnya dan terlapor juga sudah kami lakukan pemeriksaan sebelum kasus ini viral. Memang dalam penanganannya terkesan lama, kami mengakui itu karena standar operasional prosedur yang harus kita lalui dalam proses penyidikan itu sendiri. Yang kedua, memang ada saksi, karena ini tahapnya penyelidikan, maka yang kami mengundang para saksi itu undangan klarifikasi. Tidak ada alat penekam kita di situ. Jadi kesadaran dari para saksi untuk hadir. Kami selalu berkomunikasi dan memang para saksi itu agak ada keperluan lain dan mengulur-ngulur waktu sehingga terjadi kelambatan dalam penanganan kasus ini. Kami selaku penyidik kami mohon maaf atas keterlambatan proses penyidikan ini, bukan karena keinginan kami, tapi ada juga hal-hal non teknis yang kami hadapi. Alhamdulillah kami dari tim hukum Mahfud MDF itu sangat mengapresiasi terhadap kinerja Polri
kami sangat mendukung upaya-upaya untuk mempercepat penanganan perkara ini bisa selesai, dan harapan kami adalah tentu klien kami Ayu sebagai korban mendapatkan keadilan, dan kami sangat mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh Bapak Kapolda dan Kapolres. Terima kasih. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Sidoarjo berhasil menangkap pelaku pencabulan anak di bawah umur. Korban sempat dibujuk menuju tempat kos pelaku. Kasus saya takutnya predator anak, ya ini harus saya rilis karena saya sangat menyarankan pesan kepada seluruh orang tua yang punya anak, ya, dan ini cukup, menurut saya cukup sadis, ya, jadi pelaku ini modusnya ya mengaku sebagai keluarga korban, ya keluarga korban. Contoh, korban lagi di sekolah, kemudian dia bilang sama gurunya, saya mau jemput anak ini, disuruh sama orang tuanya, disuruh sama neneknya, pokoknya disuruh sama walinya, sehingga disebut anak ini. Anak itu rata-rata di bawah umur 7 sampai 15 tahun, ya. Sehingga dia ajar anak ini, ayo kita sebut, kamu disuruh orang tua, kamu disuruh nenek, kamu disuruh warga. Anak ini lugu, dia bisa disuruh yang orang tua saya sendiri dibawa naik motor. Nah, ini dia akan pulang, tapi sama dia bilang, mampir dulu kos-kosan saya mau ambil uang. Mampir habis itu udah ada penolakan dari kota. Sampai kos-kosan kita langsung dikunci ibu dari dalam, langsung dikunci di samping, langsung dia disuruh buang baju, langsung diusut. Awal nolak, tapi pelaku ini mengancam. Kita ke Sumatera. Unit Reskrim Polsek Medan Barat mengamankan seorang wanita yang diduga mengalami gangguan jiwa yang melakukan penganiayaan terhadap anak kandungnya sendiri. Kapolsek Medan Barat Kompol Andria Rosa Pilihan mengatakan perbuatan pelaku pertama kali diketahui oleh seorang warga yang melihat ada seorang anak perempuan yang hendak ditusuk oleh ibunya sendiri menggunakan pisau. Aksi keji pelaku diketahui oleh warga yang kemudian melaporkannya kepada petugas. Petugas bersama warga kemudian dengan sigap berupaya mencegah dan berhasil menyelamatkan korban. Menurut pengakuan korban, ia sering mendapatkan perlakuan kasar dari pelaku hingga mengakibatkan luka-luka di beberapa bagian tubuhnya. Kini pelaku telah ditangani unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan guna dilakukan pendalaman. Sementara korban telah mendapatkan perawatan. Kapolres Gresik AKBP Arief Kurniawan turun melakukan pengecekan ke ruang tahanan. Inspeksi ini untuk memastikan seluruh aspek penunjang operasional ruang tahanan berjalan dengan baik. Kapolres Gresik AKBP Arief Kurniawan mengecek langsung kondisi tahanan, fasilitas pendukung hingga kesiapan personel jaga. Pengecekan meliputi kebersihan dan kelayakan fasilitas ruang tahanan, ketersediaan air bersih, serta sistem pengawasan. Tak hanya itu, kesehatan para tahanan juga menjadi perhatian utama. Kapolres Gresik AKBP Arief Kurniawan berdialog langsung dengan beberapa tahanan untuk mengetahui kondisi mereka, termasuk memastikan bahwa layanan kesehatan tersedia bagi warga binaan yang membutuhkan. AKBP Arief Kurniawan juga mengapresiasi kinerja para petugas jaga yang terus berkomitmen menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Kapolres Gresik ini berpesan agar seluruh personel tetap menjaga integritas, memperhatikan protokol keamanan, serta memberikan pelayanan yang manusiawi kepada para tahanan. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.